Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Abdurrahman bin Auf pindah dari Mekah ke Madinah, enggak bawa apa-apa, padahal beliau adalah seorang pedagang yang sukses, yang hebat. Tapi sampai Madinah enggak punya apa-apa karena cuma bawa badan sama baju yang di badan doang. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang dari kaum Ansar yaitu Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Ya Abdurrahman, ini saya punya harta, kita bagi dua dah. Ini ada rumah, bagi dua, satu buat saya, satu buat ente. Ini ada kendaraan, bagi dua, semua bagi dua." Bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Saya punya istri dua, pilih yang mana dah, ente boleh buat ente satu." Jadi tingkat imannya Sa'ad bin Rabi model begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf begitu itu mengatakan, "Terima kasih banyak ya Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan aku di mana." Pasar. Di depan pasarnya ada tanah kosong. Ditanya lagi, "Ini tanah kosong punya siapa, Ad?" Katanya, "Punya aneh," kata Sa'ad. Orang kalau jualan di pasarnya Yahudi itu suruh nyewa lapak. Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu tanahnya Sa'ad bin Rabi dipatok-patok, dijadiin itu lapak-lapak, kan nyewa. Kaum muslimin silakan jualan aja di sini. Kalau untung bagi hasil. Lah itu kaum muhajirin yang pindah kan nggak punya harta yang dibawa. Jadi kalau suruh bayar sewa kagak sanggup, jualan aja dulu, benar kagak? Kalau untung bagi hasil nih. Itu sebabnya ekonomi Madinah mulai tumbuh. Seorang sahabat waktu itu datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami ini dagang untungnya kecil, sedangkan orang-orang Yahudi dagang untungnya besar. Sama-sama di Madinah nih." Nabi kaget, "Kok bisa begitu? Barangnya sama katanya. Kok bisa orang Yahudi untungnya gede, kalian untungnya kecil?" Para sahabat menjawab, "Kami kalau dagang ngikutin cara mau berdagang ya Rasul." Rasul tambah kaget lagi, "Lah bagaimana caranya?" "Kami kalau dagang jujur. Kalau orang mau beli 1 kilo, saya nggak ngurangin timbangan, tetap 1 kilo. Kalau mau beli 1 meter, tetap 1 meter, nggak ngurangin ukuran." Sedangkan orang Yahudi kalau dagang curang, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran. Makanya labanya untungnya gede, sedangkan kami untungnya kecil. Apa kata Rasul? "Cara kalian berdagang salah. Maukah aku beritahu bagaimana cara berdagang yang benar?" Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang mau beli, ente jangan kurangin, ente lebihin. Apa yang kejadian? Orang-orang yang biasa belanja di pasar Madinah, orang Yahudi, sekarang pindah ke tempatnya orang Muslim. Karena pertama, orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja di pasarnya orang Islam aja enak, 1 kilonya berat. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilo enak kan pasar orang Islam, kalau 1 kilonya banyak. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, tiap kali dia jualan kan berarti dia sodakoh. Ngelebihin, bener ya? Kalau sodakoh, ente ngundang barokahnya Allah. Ini kita tarik 2 pelajaran penting. Yang pertama, kalau bisnis jangan curang. Ngapain bisnis curang? Jangan ngurangin timbangan, jangan ngurangin hak pembeli. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau bisnis itu banyakin sedekah, ngejar barokah. Jadi kalau bisnis mau sukses, pertama ente kudu jujur. Tapi jujur aja kagak cukup. Kita juga harus cerdas, harus fatonah, harus tabligh. Dan jangan lupa apa? Cari barokahnya Allah. Yang pertama nih, kudu jujur, sidik, amanah, sidik jujur pada Allah. Kalau Allah bilang haram, tinggalin aja dah. Amanah, itu kalau dikasih kepercayaan sama orang jangan dirusak, pegang baik-baik. Selain jujur, kita juga harus cerdas dalam membaca situasi, fatonah, cerdas dalam menyampaikan sesuatu, tabligh. Yang ketiga, cari barokahnya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lain. Ngapain kaya sendirian, gak asik walaupun halal. Gak asik kaya halal tapi gak nyebarin barokah, gak asik. Caranya Allah nolongin kita dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk nolong kita. Itu sebabnya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jujur penting. Ada 2 jenis jujur. Kepada Allah namanya siddiq, kepada manusia namanya amanah. 2, cerdas. Ada 2 jenis cerdas. Yang pertama fatonah, faham memahami situasi. Yang kedua tabligh, pandai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisnis itu jangan cuma mau cari untung, tapi bisnis itu harus memberikan manfaat banyak-banyaknya orang. Yang keempat, jangan kita yang merasa bangga kesuksesan bisnis itu karena kita doang. Kita harus terima kasih sama orang-orang lain. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Maka dalam tempo yang singkat, dominasi ekonomi Yahudi di kota Madinah dapat dipatahkan oleh kaum muslimin.